Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Rahayu. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada Adarati Pratiwi, saya sendiri Mai Rahayu, Fitria Anggraini, Ineke Seli, dan Mia Kurni. Materi yang kita angkat mengenai sistem penjualan pada PT Yogya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perusahaan. PT Yogya adalah sebuah perusahaan retail modern asli Indonesia dengan format supermarket dan departemen store. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari, terutama bagi masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Yogya ini berawal dari sebuah toko batik di Jalan Ahmad Yani, Kosambi, Kota Bandung dengan luas toko sekitar 100 meter dan karyawan berjumlah 8 orang. Umumnya toko batik yang diberi nama The Jogja ini dikelola secara sederhana pada tahun 1972 dengan kerja keras dan keuletan dilakukan pemenahan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dipenuhi sehingga yang tadinya hanya toko batik berubah menjadi toko kelontong. Nama di Jogja tetap dipertahankan, akan tetapi penulisannya diganti menjadi Yogya. Seiring berkembangnya tanggal dan zaman, tanggal 28 Oktober 1982 dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, dibuka cabang yang pertama yang berada di Jalan Sunda nomor 60 dengan luas toko 200 meter dengan 40 orang karyawan. Selanjutnya tanggal 28 Oktober itu ditetapkan sebagai hari lahir Toserba Yogya. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur perusahaan Yogya. Store manajernya itu terdiri dari supermarket, fashion, dan support. Dan di bagian supermarket itu masih ada di bawahnya seperti supervisor food, supervisor non-food, supervisor price, dan supervisor OMS. Di bagian fashion ada supervisor fashion, staff CR, staff receiving good, dan staff. Dan di bawah support itu ada staff keuangan dan staff IDP. Dan di bawahnya bagian-bagian ini tuh masih ada bawah-bawahnya lagi seperti service crew, keamanan, dan TD teknisi, service crew, admin receiving, DT visual, admin buyer, admin personalia, CSO, checker, gudang, dan kasir. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Jadi, proses sistem berjalan itu bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sih kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Jadi, di PT Yogya sendiri itu terdapat sistem yang telah berjalan atau dapat dikatakan sebagai proses bisnis yang berjalan di Yogya. Nah, sistem di Yogya sendiri itu masih menggunakan sistem di mana semua aktivitasnya meliputi pencatatan riwayat, customer dengan menggunakan kertas. Nah, kemudian pencatatan data-data produk yang dijual tersebut dicatat lagi menggunakan kertas, baru kemudian dipindahkan di aplikasi Microsoft Excel. Dari data produk tersebut dilihat sesuai tanggal kadaluarsanya serta laporan transaksi harian. Hal tersebut itu sangatlah tidak efisien dan dalam waktu maka dari itu peneliti menganalisis di mana letak sistem yang harus diusulkan untuk diperbarui menjadi sistem yang lebih efisien dan efektif dalam membantu proses pengerjaannya. Selanjutnya yaitu activity diagram. Yang pertama itu ada use case. Di use case tersebut ada admin, ada petugas gudang, dan petugas kasir. Apa aja sih tugas admin itu? Yang pertama itu admin harus punya username dan password untuk melogin. Terus ada data
Admin itu harus bertugas mendata petugas gudang, data petugas kasir, mendata kategori, melihat data barang, terus laporan keuangan dan transaksi penjualan. Selanjutnya, di petugas gudang tuh juga harus mempunyai username dan password untuk melogin. Selanjutnya tugasnya tuh transaksi pembelian barang, rekrut barang, data supplier, dan dia juga melihat data barang. Selanjutnya di kasir itu juga harus mempunyai username dan password. Nah, tugas kasir itu untuk melakukan transaksi penjualan dan melihat data barang. Selanjutnya, activity diagram. Nah, di activity diagram itu ada apa aja sih? Ada yang pertama tuh admin atau pemilik itu activity diagramnya tuh yang pertama itu dia melogin, setelah itu dia masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, dia mencetak laporan, terus mendata petugas gudang, data petugas kasir, mendata kategori, data laporan keuangan. Setelah itu dia mencetak, terus menambah, edit, atau hapus. Setelah itu tambah edit hapus, dan tambah edit hapus. Setelah itu baru bisa keluar. Petugas gudang. Di petugas gudang itu yang pertama kita harus login, kita masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kita masuk ke menu data supplier, data rekrut barang, data kategori, transaksi pembelian, data barang. Selanjutnya menambah, edit, dan hapus. Selanjutnya keluar. Di bagian kasir, kita login, langsung kita masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kita melihat data barang, terus masuk ke menu transaksi penjualan. Setelah itu, kita bisa menambah dan edit dan hapus. Sekuen diagram. Di bagian sekuen diagram, yang pertama itu ada admin. Di admin, kita melogin, masuk ke menu utama, menginput data, melihat data, mencetak data, dan bisa logout. Di bagian petugas gudang, sebenarnya petugas gudang dan petugas kasir nggak jauh-jauh beda ya, sama sekuen yang admin tadi. Jadi sama aja, awal pertama itu kita login, terus kita masuk ke menu utama, kita menginput data, melihat data, setelah itu kita bisa logout. Yang terakhir itu kasir. Kasir itu yang pertama kita login, terus kita juga masuk ke menu utama, kita menginput data, melihat data, dan logout. Selanjutnya IRD. Nah, IRD dari proyek kami itu terdiri dari kasir. Dari kasir itu kita melakukan transaksi dengan customer. Selanjutnya kasir bergabung ke gudang. Nah, gudang itu tugasnya apa? Mendata apa aja yang disampaikan oleh admin. Jadi dari kasir melakukan transaksi dengan customer, selanjutnya petugas gudang mendata barang-barang yang sudah disiapkan oleh admin. Selanjutnya bentuk sistem masukan dokumen. Nah, pertama itu ada struk pemesanan barang. Nah, struk pemesanan barang itu nama dokumennya itu pemesanan barang. Fungsinya itu sebagai data barang yang dipilih konsumen. Sumbernya itu konsumen, tujuannya itu administrasi, medianya itu kertas 1 lembar, frekuensi setiap konsumen membeli barang, lampiran A-1. Selanjutnya juga ada dokumen price. Nama dokumennya itu price, list fungsinya itu sebagai preferensi, spesifikasi, dan harga barang. Sumbernya itu administrasi, tujuannya itu konsumen, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap konsumen datang, dan lampirannya itu B-1. Selanjutnya, bentuk dokumen keluaran. Di bentuk dokumen keluaran itu ada rekap penjualan.
Di rekap penjualan ada nama dokumen. Nama dokumennya itu laporan penjualan. Fungsinya sebagai kumpulan daftar transaksi penjualan. Sumbernya administrasi. Tujuannya onward, media kertas, jumlah 2-4 lembar. Frekuensinya setiap akhir bulan, lampirannya B-3. Selanjutnya ada nota penjualan. Di nota penjualan itu fungsinya sebagai bukti pelunasan transaksi sumber. Sumbernya itu administrasi, tujuannya itu sebagai konsumen. Nah, konsumen D1 arsip bekas administrasi, medianya itu kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi setiap pelunasan transaksi, lampirannya B-2. Nah, selanjutnya di bagian pengetahuan umum. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen. Yang paling utama itu perangkat keras hardware, perangkat lunak, dan pemakaian hardware. Nah, ketiga komponen ini saling mendukung satu sama lain agar sistem dapat berjalan dengan baik. Nah, agar lebih jelasnya kita next ke slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada perangkat kerasnya itu apa aja ya sih yang digunakan untuk membuat suatu sistem bisnis berjalan pada PT UK ini. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Spesifikasi perangkat kerasnya itu menggunakan prosesor Intel Pentium, yang kedua memori 2 GB, yang ketiga hard disk 1 GB, yang keempat most optimal mode. Selanjutnya itu ada perangkat lunaknya. Jadi perangkat lunaknya kita menggunakan sistem operasi Windows Editor, program Microsoft Word, dan Argo UML. Selanjutnya itu permasalahan pokok yang ada pada sistem berjalan di PT UKIA. Yang pertama itu pengarsipan terhadap data yang berkaitan dengan perusahaan masih menggunakan pembukuan dan rentan akan kerusakan karena medianya itu masih menggunakan kertas dan bisa aja suatu saat itu hilang dan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua itu kurangnya teknik handal yang mengerti dan ahli dalam bidang masing-masing, khususnya di bidang IT, khususnya di bagian kasir. Yang ketiga, apabila konsumen melakukan komplain tentang penjualan, di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan nota penjualan, maka memerlukan waktu dan proses terhadap pemulihan dari kesalahan tersebut, dikarenakan pencarian nota penjualan harus disortir satu per. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Jadi, apa sih pemecahan masalah dari pokok permasalahan yang kita bahas tadi? Yang pertama itu kita tuh harus menggunakan aplikasi penjualan barang agar data yang diolah lebih aman dan cepat dan dapat digunakan kembali. Yang kedua, peningkatan profesionalisme tenaga kerja dengan melakukan pendidikan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing, serta memberikan wawasan tentang teknologi informasi khususnya di bagian kasir. Yang ketiga, apabila sudah menggunakan aplikasi pemulihan kesalahan komplain konsumen, baik itu dari pendataan, nama barang yang dijual, ataupun kalkulasi total penjualan dapat diatasi lebih cepat. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan materi kami yaitu kompleksitas dari permasalahan pengolahan data dan penyampaian informasi secara manual harus dibenahi karena adanya implementasi ini akan membantu dalam mengolah data dan menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan relevan. Jadi penting banget buat supermarket besar maupun kecil tuh gunain aplikasi penjualan, karena kalau kita masih menggunakan pencatatan dengan kertas, bisa aja data-datanya itu sering banget hilang dan rentan terhadap kerusakan. Dan kalau misalkan kita juga pakai aplikasi penjualan itu, data-datanya itu lebih akurat dan tertata.
Nah, sarannya itu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya itu dengan cara mengganti yang masih manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Jadi, di mana sistem terkomputerisasi dapat mengolah dan menyajikan data lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem manual dan melakukan pertimbangan terhadap sistem yang penyusun usulkan sistem tersebut dapat digunakan untuk proses pengolahan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.